customer itu kan kita nggak bisa jawab ya. Jadi customer nggak percaya sama kita, otomatis nanti customer mau beli sama kita itu ragu-ragu. Jadi kita tuh harus pede, kita harus tahu produk knowledge-nya itu apa aja yang kita jual. Jadi kalau customer nanya kita bisa jawab, itu kan karena ada komunikasi gitu ya. Jadi customer senang dengan apa pelayanan kita bisa ngerti apa dia nanya, kita bisa jawab, ngerti. Otomatis customer akan senang dan mereka akan tertarik untuk beli produk-produk kita gitu ya. Jadi kita di sini pentingnya untuk belajar produk knowledge apa yang kita jual. Di sini kita belajar tahu tentang besi beton. Besi beton itu jenis baja tulangan untuk memperkuat struktur bangunan dalam konstruksi ya. Panjang besi beton itu standarnya 12 meter dan bisa tekuk, bisa lurus. Nah, di sini kalau kalian ada penawaran besi beton, kalian harus nanya ini kebutuhannya lurus atau tekuk Pak, gitu ya. Soalnya kadang kita itu hanya penawaran aja, kita kasih harga aja, terus customer cocok, PO kan ya. Setelah di PO kan barangnya kan sesuai dengan apa yang karena nggak jelas tadi di PO kan sesuai dengan yang purchasing kasih kan. Ternyata loh kan kebutuhan saya ini apa yang tekuk bukan lurus gitu kan ya. Atau kebalikannya, loh saya kan maunya lurus kenapa ini tekuk. Nah itu jadi dari awal kalau ada penawaran besi beton harus nanya ke customer Pak ini lurus atau tekuk gitu ya. Jadi biar nyampenya ke purchasing itu jelas dan nanti purchasing kasih harga dan barang itu nanti sesuai dengan apa yang dipesankan sama customer gitu ya. Terus rumus berat besi beton itu, oh ya saya tambahkan ya. Soalnya ini juga kalau misalkan besi beton itu mintanya tekuk, kadang kalau nggak dikonfirmasi lebih di depan gitu ya. Kalau misalkan itu di pabrik lurus, kalau mau tekuk, nah itu butuh waktu. Nah itu jadi kita ngomong, oh bisa dikirim, boleh Pak, ready kok barangnya. Taunya ready-nya kan lurus, tapi masih butuh proses penekuan, tapi karena nggak ada di awal pembicaraan itu, jadi akhirnya kan bisa miss ya. Makanya perlunya untuk ngomong apa tekuk atau lurus itu pentingnya di situ. Rumus besi beton itu diameter kali diameter kali panjang kali berat jenisnya 0,00165. Jadi misalkan itu kita harus hafal ya, berat itu kita harus hafal untuk besi beton. Kalau kita agak lupa pun ya kita bisa ngitung dari sini. Jadi setidaknya itu kita menghafalkan ini rumusnya. Kalau enggak kita kurang cepat untuk melayani para customer. Jadi misalkan polos 6 itu berat berapa? Kalian harus hafal. Oh ada dua ukuran, biasanya 2,66 atau 2,74 ya. Jadi tergantung di pabrik mana kita ambil gitu. Terus polos 10 berapa? 4,74. Nah itu 7,4 gitu ya. Itu kalian akan cepat. Misalkan kalian ada penawaran besi beton, itu nggak usah setiap penawaran kita operkan ke ini ke purchasing kelamaan. Jadi misalkan ada penawaran besi beton, terus besi beton ini berapa, kalau 10 ini harga berapa. Sebentar Pak ya, saya tanyakan dulu. Nah itu kan kelamaan. Padahal customer butuh cepat, dia tahu harga. Kalau dia tahu harga cepat, dia cocok kan bisa langsung cepat PO ya kan. Jadi pentingnya kalian tahu untuk apa berat itu seperti itu, hafal di berat. Jadi kalian tahu kalau misalkan pasarannya itu, jadi kan setidaknya kalian punya pegangan standarnya. Biasanya polos 8, 10, 12 itu harga sama. Nah, tinggal aja kalian mikir kan. Jadi kalian kalau ke customer kan sedia kalkulator nih. Jadi misalkan ada yang nanya polos 10 sekarang di harga berapa ya? Kalian tahu harga per kilonya misalkan 9.000 ya. Tinggal aja kalian 9 kali 7,4. Nah, seperti itu. Jadi oh Pak,
itu HPP ya. Jadi misalkan nanti kalian tinggal nambah berapa persen untuk ini profit gitu ya. Jadi cepat kalian kasih, oh harganya sekian Pak kalau polos 8, polos 10 harga sekian. Kan customer juga senang jadinya dapat cepat tahu harga berapa, dia langsung bisa close atau enggaknya kan gitu ya. Kalau untuk harga mereka bisa close gitu. Terus jenis besi beton ya. Ada polos SNI itu biasanya TP 280, bukan biasanya, memang standarnya itu TP 280. Kalau ulir ada dua macam. Ulir ini ada yang TS 280, ada TS 420. TS 280 dan 420 ini beda dari kekuatannya. Jadi kalau untuk yang proyek-proyek besar itu harus pakai TS 420. Kalau TS 280 ini hanya untuk proyek yang kecil-kecil ya, jadi nggak perlu butuh TS 420 karena pasti lebih mahal harganya gitu. Jadi kalian kalau naik, kan contohnya ada ya marketing ya, nyampe ke purchasing besi beton gitu aja, besi beton polos 10, besi beton ukuran berapa gitu ya. Kadang nggak ada kuantiti, terus nggak ada keterangannya ini mau minta yang TS 280 atau TS 420. Ini juga membuat kalian nanti lama untuk hubungan sama customer. Jadi kalian pas ada penawaran besi beton, itu kalian harus nanya, ini butuh yang TS. Kalau ini ya, kalau ulir ya, kalau polos kan pasti 280 nggak usah ditanya. Kalau yang ulir pasti ada dua macam, kalian harus nanya, ini kebutuhannya TS 280 atau 420. Nah, jadi kalian pas nyampe ke purchasing, itu purchasing akan kasih harga sesuai dengan penawaran. Kalau sudah sesuai dengan penawaran, kalau kalian kasihkan ke customer kan lebih cepat. Kadang kalau penawaran nggak jelas, nyampe ke purchasing kasih harga, taunya nyampe ke customer nggak sesuai dengan yang dia mau. Loh, aku tadi kan maksudku yang 420, kenapa ini harga yang 280 kan gitu ya. Terus nanti balik lagi kalian nanya, jadi kalau yang 420 harga berapa kan jadi sia-sia gitu loh. Penawaran kalian membuang waktu gitu. Jadi setiap kali penawaran dari customer kalian harus mikir ya, apa kebutuhannya untuk apa dan apa yang diperlukan gitu ya. Jadi nggak asal customer tanya langsung kalian oper, jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang kalian mikir, ini apa Pak, jadi harus nanya gitu ya, jangan tinggal dioper-oper gitu ya. Oke. Terus kalau dari beton ini ada merek Master, Hanmil, KOS, LS, USG, JCAS, JAS, HK. Ini nanti bisa inilah kalian ini apa sambil ditanyakan ya kebutuhannya mau yang mahal atau yang biasa. Kadang kan kalau proyek rumah-rumah biasa gitu kan nggak perlu yang ini ya, yang Master, Hanmil itu nggak perlu karena mahal. Jadi proyek-proyek kecil, apalagi biasanya kalau rumah-rumah biasa gitu ya, orang kan nggak butuh kalau bangun yang rumah-rumah biasa nggak pakai yang Master, Hanmil kan nggak perlu. Dia hanya butuh yang seenggak-enggak yang HK seperti ini, BHS seperti ini. Jadi lihat ini untuk apa Pak kebutuhannya, proyek gedung bertingkat atau hanya rumah biasa, itu kalian harus nanya. Jadi kalau mereka nggak tahu kalian kasih tahu, kalau mereka udah tahu ya syukurlah. Soalnya kadang ada orang itu yang purchasing-nya itu yang maksudnya customer ya, itu bagian pembeliannya nggak tahu barang, seringkali seperti itu. Jadi kalian harus menjelaskan seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan untuk besi beton? Paham ya? Terus kalau ada penawaran besi beton berarti harusnya butuh bendera. Karena fungsinya bendera ini untuk mengikat. Biasanya untuk bangunan proyek itu kan ada kolom tuh ya, nah, kolom praktis itu namanya atau apapun itu. Nah itu ngikatnya pakai kawat bendera ini. Jadi kalau ada penawaran besi beton sebaiknya kalian sambil ngomong, benderanya nggak putus sekalian Pak, seperti itu ya. Jadi kan lumayan. Jadi kalau penawaran ini ditawarkan lainnya lagi, kan nambahkan ya. Jadi nanti apa yang akan dibeli sama customer seperti itu. Jadi kalau bendera memiliki nama lain kan kawat beton atau kawat ikat, yaitu tadi untuk ikat besi tadi. Ukuran kawat bendera biasanya itu kita sebut dengan BWG 21 atau kalau dalam milimeter itu diameter kawatnya 0,8 mm. Nah,
kalian lihat penawaran dari Ibu Cesi itu kalau bukan BWG 21, kalian nanya aja ini bener ya BWG 21, soalnya kadang ada supplier itu kasih BWG 20, otomatis diameter kawatnya lebih besar 0,9 bukan 0,8. Otomatis karena kawatnya lebih besar kan kelenturannya kalah dengan yang lebih tipis kan untuk kelenturan, jadi bisa kemungkinan itu patah kalau untuk ikat. Jadi sebaiknya kalian pertegas dengan penawaran benderat, kalian pertegas dengan BWG 21 seperti itu. Satu roll benderat standarnya itu 20 kilo, itu biasanya kalau di Surabaya. Jadi biasanya kalau ada juga yang 25 kilo, tapi itu tertentu ya. Kadang di Jakarta beratnya 25 kilo, tapi kalau di Surabaya kebanyakan standarnya 20 kilo ini. Dan kalau kalian dapat harga benderat dari purchasing itu biasanya harga per kilo. Nah, sebaiknya kalian kasih ke customer, kalikan aja dengan beratnya. Kan beratnya ini kan 20 kilo beratnya. Jadi misalkan harga benderatnya 10.000, kalikan aja 10.000 kali 20.000 itu terus plus HPP ya. Itu kalian kasih ke customer. Soalnya pernah kejadian kita kasih per kilo, terus PO-nya kan juga per kilo dong, PO-nya customer. Nah, bukan per roll ya, per kilo PO customer. Kalau cuma 1 roll, 2 roll nggak apa-apa. Tapi kalau itu 100 roll, pas ditimbang, dia kan pakai kilo, kan kelihatan selisih karena setiap material itu pasti ada toleransi. Pasti ada toleransinya. Jadi kalau 1 roll ditimbang, toleransinya nggak kelihatan. Tapi kalau 100 roll, ada bahkan 500 roll, mereka timbang langsung. Nah, kan kelihatan selisihnya. Mereka komplain, loh, ini kan beratnya kok segini, padahal kita butuhnya sekian kilo. Loh iya Pak, itu kan tetap toleransi per rollnya. Loh kan saya belinya per kilo, bukan per roll. Nah itu kadang ada customer yang seperti itu. Jadi sebaiknya kalau benderat kita jualnya tuh per roll aja. Harga berapa, jadi jangan per kilo gitu ya. Ada yang tanyakan untuk benderat? Paham ya? Oke, lanjut. Wire mesh. Wire mesh itu rangkaian baja tulangan ulir. Jadi pasti ulir ya kalau wire mesh, nggak akan polos. Nanti kalau kadang ada customer itu saya mau cari wire mesh polos. Nah itu bukan wire mesh ini, tapi itu biasanya untuk pagar atau apa ya, itu nanti beda lagi. Itu namanya kawat loket atau welding mesh. Jadi bukan wire mesh untuk proyek ini, tapi itu beda lagi. Biasa macam-macam sih kegunaannya, untuk pagar, untuk apa ini mesin itu dikasih pagar, kawat loket itu welding mesh. Jadi kalau wire mesh itu ini pasti ulir bahannya. Terus dibentuk bisa menjadi lembaran, bisa juga untuk roll. Jadi ada 2 macam ya wire mesh itu, lembaran dan roll. Terus untuk kotaknya pasti standarnya 15 cm atau 150 mili. Itu pasti 15 cm kali 15 cm itu untuk kotak-kotaknya. Nah, terus kalau untuk panjang lebarnya, untuk lebar pasti 2,1 meter. Pasti untuk lebar wire mesh 2,1 meter. Kalau panjang ada yang 5,4, ada yang 54 meter. 5,4 meter itu untuk yang lembaran. Kalau untuk yang roll itu pasti 54 meter. Jadi nggak ada ya. Saya butuh wire mesh roll, saya cuma butuh 3 meter gitu ya, nggak bisa. Karena ya udah standarnya 5,4 meter ini. Jadi, nah ya ini kadang banyak tak lihat marketing itu bingung di sini. Kadang ada ngomongnya wire mesh itu tadi kawat loket gitu. Jadi mereka ngomongnya wire mesh, carinya cuma 3 meter aja, itu bukan wire mesh, yaitu polos itu ya. Jadi kadang-kadang kalau customer, saya mau cari wire mesh polos bukan gini, oh ini bukan wire mesh Pak, memang wire mesh tapi ya ngomongnya karena wire mesh kan istilahnya dari kawat yang diikat-ikat ini. Jadi yang jelas maksudnya. Jadi itu maksudnya untuk apa? Bukan untuk proyek pastinya kan, ya itu tadi untuk pagar atau apa seperti itu. Jadi intinya kalau untuk roll sama yang lembaran pasti selisihnya 10 kalinya, 5,4. Kalau yang roll 54 ya. Terus perlu diperhatikan juga kalau roll itu nggak semua ukuran ada roll.
Yang roll ini hanya mulai dari M4 ini, M4 sampai M6. Setelahnya itu pasti lembaran. Jadi untuk wireless roll itu hanya M4 sampai M6. Untuk M4 hanya satu ukuran ya. M4 satu ukuran, nggak ada macam-macam. Karena nanti saya jelaskan di sini ini toleransi untuk ukuran wireless. Tapi untuk yang M4 itu hanya satu ukuran aja. Gitu. Terus kalau untuk yang M5, M6 baru ada toleransi ukuran seperti ini. Kalau wireless yang full itu biasanya toleransi 01. Misalkan kalau untuk ukuran M6 ya wireless M6. Kalau yang full biasa toleransinya 01. Kalau yang saya mau yang ini aktual 03 berarti itu 5,7 atau 5,5 ini yang 05 toleransinya. 5,3 ini toleransi 07. Kalau 5,2 toleransi 08 mili. Gitu. Paham? Kecepatan nggak saya ngomongnya? Lumayan, enggak ya? Jadi paham, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham boleh nanya kok ya. Mau lanjut? Oke, lanjut. Sekarang kita udah kan nyatetnya tadi udah ya? Oke. Terus kita lanjut ke WF, backline ya. Ini jenis bahasa profil, bentuknya seperti huruf I. Ini ya, I. Panjang wireless pasti 12 meter. Sorry kok wireless ya, WF ya. Panjang WF pasti 12 meter. Dan WF ini speknya SS400. Jadi kadang ada juga sih marketing ya masih nanya minta WF yang speknya A36. Enggak, karena memang SS400 itu memang sudah dari pabriknya. Terus untuk WF bisa dipotong sesuai dengan permintaan customer. Kan ada customer nih minta panjang 6 meter, boleh ya, 6 meter boleh. Tapi kalau bisa usahakan double, jadi misal jangan ganjil. Jadi misalkan ukuran WF 150. Bentar ya. Jadi misalkan WF 150 gitu ya. WF 150 kan standarnya kan 12 meter. Customer minta 6 meter, itu bisa ya. Tapi kalau usahakan dia dua batang maksudnya. Jadi misalkan 12 meter kita potong jadi 2 kan 6 meter 6 meter. Jadi kalau minta 6 meter boleh. Tapi kalau saya hanya butuh 1. Kalian infokan, nggak apa-apa kalau 1, soalnya kalau 1 batang aja pasti ongkosnya lebih mahal nanti. Bukan ongkosnya, harga per kilonya pasti lebih mahal. Jadi contohnya misalkan harganya 10.000 ya, WF harganya 10.000 per kilo. Kalau untuk yang 6 meter 1 batang bisa tambahannya itu bisa 800 sampai 1.000 per kilonya. Kan sayang kan ya, jadi itu infokan ke customer. Pak nggak butuh ini aja Pak, 12 meter kita bantu potongkan aja gitu kan ya. Tapi nanti diam-diam kalian selipkan ongkos potongnya gitu. Kalau mereka udah ngerti nggak apa-apa sih, soalnya ongkos potong sih nggak mahal. Cuma kalau harga per kilonya jadi mahal kalau hanya belinya 1 potong 1 batang 6 meter, itu mahal jadinya. Jadi alangkah baiknya kalau 2 batang yang 6 meteran. Bisa dipotong 4 meteran? Bisa. Tetap kena ongkos potong gitu. Jadi misalkan mau cari WF 150 tapi dipotong jadi 4 meteran. Berarti 12 meter ini nanti jadi 3 batang. Itu ya. Itu bisa, hanya kena ketambahan ongkos potong itu aja. Misalkan kalau dipotong mintanya 5,5 meter ya. 5,5 meter bisa apa enggak? Bisa. Jadi nanti konfirmasikan ya dengan UCSI masing-masing, minta panjangnya 5,5. Jadi jangan keburu kalian kok nggak bisa
harus meter, oh nggak bisa nih 12 meter, nggak, tanyakan aja ke kursiasinya. Ini mintanya 5,5 meter, potongannya berapa batang itu kalian mesti nanya juga, dan sisanya otomatis kita kasih ke customer ya. Soalnya kalau 5,5 meter nanti 2 kan jadinya cuma berapa meter, kan ada sisa, itu lebihnya kita kasih ke customer. Seperti itu. Untuk merek biasanya standarnya itu GG. Kalau untuk WF ada yang RSI, ada RS, KS, KPRS. Ini berdasarkan urutan ini, GG yang paling mahal, KPSS lebih murah gitu ya. Jadi ini penting ini apa, merek itu penting ya. Kadang misalkan ada customer, hargamu kok mahal, kalian kan nggak ngerti, kadang penawaran WF aja. Nah, otomatis karena standarnya GG sama purchasing dikasihlah harga GG, kan mahal harga GG, karena customer juga nggak minta merek, kalian kasih itu kan. Nah, kalian kembalikan ke customer harganya, loh kok mahal. Nah, kalian bisa ngomong, iya Pak ini GG Pak, seperti itu misalkan. Nah, mungkin dari awal memang seharusnya nyari yang apa Pak, mau GG atau yang RSI atau ini, tawarkan ini. Jadi GG yang mahal, RSI di bawahnya, RS, KS, dan KPSS. Ini KS, KPSS harganya lebih murah gitu ya. Dan ada impor, tapi impor ini jarang ya. Impor ini udah jarang, tapi masih ada juga di pasar. Lanjut. Kalau kecepatan infonya, Habim ini sama dengan WF sih, cuma nanti ukurannya beda, nanti kita jelaskan di berikutnya. Jadi balok baja bentuknya ini H. Kenapa dibilang Habim? Karena bentuknya H. Digunakan sama ya untuk konstruksi bangunan, makanya dikenal dengan balok H karena hurufnya itu H. Panjang sama seperti WF 12 meter dan bisa dipotong sesuai dengan permintaan customer kebutuhannya. Untuk spek sama SS 400, dan untuk merek sama juga ya seperti WF tadi. GG yang mahal, paling murah tuh yang KS, KPSS gitu. Sama. Oke, lanjut ya. Untuk perbedaan WF dan Habim, nah ini kadang ada customer tuh ngomongnya bukan WF ya, IBIM. Nah, kalian tinggal nanya, Pak ukurannya berapa emangnya? Nah, WF atau IBIM ini 200 kali 100, ini kalau ini standar ya, 12 meter itu pasti. Jadi biasanya kalau yang ditanya itu hanya ini aja, WF 200, WF 150. Nah, kalau mereka ambigu gitu ya, nggak jelas gitu ya, kalian bisa nanyakan 200 kali berapa Pak ukurannya. Kadang soalnya ada customer nggak ngerti juga, jadi ngomongnya pokoknya BIM gitu aja ya. Kadang ada aku cari BIM atau apa nggak jelas, kalian bisa nanyakan ini ukurannya, karena dari ukuran yang dia sebut kita bisa tahu oh, ini yang 200 kali 200 oh berarti BIM seperti itu ya. Jadi karena ini BIM ini bentuknya seperti I atau WF gitu ya, kalau Habim ini bentuknya seperti H gitu. Untuk berat bisa kalian lihat di tabel, udah tahu saya rasa ya, udah masing-masing tahu itu berat di tabel. Ya udah nanti lanjut ya. Sekarang kita bicara as. As ada ST41, ST60 yang biasa disebut S45C, ST70. Ini ST70 ini ekuivalen ASI 4140, STM 440, ASAP 709. Atau AS ST90 ini ekuivalen sama ASI 4340, VCN 150, ASAP 705. Nah, yang paling keras itu otomatis yang paling tinggi ST-nya. Lebih tinggi ST-nya lebih keras. Jadi hampir seperti baja ya. Jadi kalau ini ST41 ini paling melunak asnya. Nah, kalau misalkan ada customer cari as potongan itu bisa ya. Jadi ST kebanyakan untuk di pasaran ya ngomongnya ST60, di pasaran ST60 padahal
besar pabrik itu S45C kebanyakan ya di pasaran. Jadi hati-hati kalau mereka ngomong S60, kalian ini perjelas. Ini yang S45C ya Pak ya, equivalent. Kadang kalau ada yang customer ngotot, saya maunya yang S60, itu kadang kalian bisa infokan ke purchasing, sulit kadang carinya yang S60 benar-benar S60 karena kalian kalau nggak ngomong mintanya S60, pabrik ngeluarinnya S45C dan nanti sertifikat keluarnya juga S45C. Nah ini biasanya kadang nanti takutnya miss di belakangnya. Jadi padahal di pasaran itu S45C bukan S60, hanya equivalent. Equivalent itu setara ya. Nah terus ada yang nanti customer penawarannya itu saya mau cari as IC 4140. Kalian jangan bingung as apa 4140 kok nggak pernah dengar ya. Taunya di pasaran kan kalau ngomong as itu biasanya ST41, S45C, ST70, ST90. Kalian nggak pernah dengar untuk IC atau VCN. Nah ini setara dengan ST90 gitu ya. Apalagi kalau kalian sudah punya harga ST70, ST90, nah kalian tinggal ini aja kasih karena itu setara gitu ya. Standarnya as 6 meter. Seperti tadi yang kita ngomong ya, kalau mau cari potongan bisa, tapi itu yang diameternya di atas 25 mili. Tapi ini tidak berlaku untuk yang ST41. ST41 di pabrik atau supplier itu nggak ada kalau untuk ST41 potongan. Jadi mulai dari yang S45C ke bawah ini baru bisa beli potongan, gitu ya. Tapi andai kata customer butuh ST41 potongan, ya, misalkan aku mau cari ST41 panjangnya aku mau 3 meteran dan aku butuh banyak 100 batang. Kan nggak mungkin kita tolak, kan sayang ya kita tolak. Oh bisa Pak, caranya gimana? Kita beli yang 6 meter, kita nanti bawa ke jasa potong. Itu nanti bisa dibantu dengan purchasing masing-masing. Jadi bisa pakai jasa potong untuk memotongkan as yang ST41 menjadi panjang sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi di note ya, jangan hanya minta cuma 1 batang 3 meter, itu masih nggak bisa ya. Kalau untuk as pasti nggak bisa. Jadi kecuali mau sisanya dibawa customer. Jadi kalau cuma 1 batang aja 3 meter nggak akan bisa. Lain kalau dengan yang mulai dari S45C sampai ke bawah itu mau 3 meter, 2 meter bisa. Tuh ya. Lanjut. Masuk ke siku. Siku ini juga bahan konstruksi besi yang berbentuk L ya, atau siku. Ukurannya sikunya ini 90 derajat. 90 derajat ya. Nah, siku hanya ada 2 macam sih, siku sama sisi sama siku miring. Jarang yang siku miring ya, tapi ada juga pasang yang itu, kebanyakan siku sama sisi. Jadi ini ada rumus menghitung berat siku ya. Kadang kalian perlu misalkan ada siku hitam, terus mereka minta digalvaniskan, kalian bisa tahu kiloannya berapa. Kalau kalian udah pinter-pinter nanti kan nggak usah nanya ke purchasing atau sama nggak ragu-ragu, bisa bener ya beratnya sekian, itu bisa juga sambil melatih kalian tuh menghitung berat-beratnya material ya. Kalian lebih pintar menghitung itu berat material, kalian lebih cepat lagi untuk melayani customer. Jadi siku sama sisi selanjutnya nah ini siku panjangnya pasti 6 meter. Tapi kalau ada customer yang butuh 12 meter itu ada, tapi ukuran tertentu ya. Misalkan siku yang 120 gedenya. Kalau untuk kecil-kecil, ukuran siku itu ada mulai dari 30 sampai nanti lihat DPL-nya ya itu 150 200 ada kayaknya. 150 ya. Itu nanti DPL bisa lihat DPL jelas gitu ya. Jadi kalau untuk yang kecil-kecil nggak mungkin ada yang 12 meter ya. Jadi biasanya yang gede-gede di atas 100 itu baru ada untuk siku yang panjang 12 meter.
Itu nanti bisa dikonfirmasi dengan aplikasi masing-masing. Terus kalau untuk merek siku ini ada IBB, KOS, LS atau LB gitu ya. Dan kalau ini ada merek berarti itu ada sertifikat untuk siku. Tapi ada juga siku yang non spek. Kalau non spek berarti no merek kan ya, jadi nggak ada sertifikat otomatis ya. Jadi jangan kalian cari siku 30, biasanya siku 30 itu nggak ada merek. Tapi kalian mau minta sertifikat, nah itu nggak pernah ada karena yang ada sertifikat itu hanya yang ada merek gitu ya. Biasanya siku ukuran dari 30 dan gini ya, kalau untuk siku kalian hati-hati yang bukan merek ya. Misalkan siku 50, misalkan tebelnya kalau yang IBB itu 22, beratnya 22,7 kilo kalau nggak salah itu. Berat siku IBB, KOS atau LS itu beratnya siku 50 yang tebel 5 22,7 kilo. Nah, kalian mesti nanya kalau ada penawaran siku, kalian nanya ke customer, butuh siku yang apa Pak? Yang merek, sertifikat, yang sesuai 50/5 atau di bawahnya. Karena banyak ukuran kilo-kilonya, jadi lebih bagus kalau kalian pas penawaran itu dilampirkan. Kalau kalian tahu di PL mestinya ada ya Pak ya, draft itu ada kilo-kiloannya. Alangkah baiknya kalian tahu yang siku ini tebel berapa gitu. Oh jadi kadang ini kalian kan nggak ngerti siku 55 kalian dikasih harga purchasing yang IBB, kasihlah harga, terus kan mahal karena bersertifikat. Terus ini customernya komplain kok mahal, saya dapat harga sekian. Pak itu yang berapa kilo? Gitu kalian bisa nanya. Itu berapa kilo? Karena untuk yang siku 50 tadi kalau sertifikat kan 22,7 kilo ya. Itu ada yang 20 kilo, ada yang 19 kilo, ada di bawahnya lagi 15 kilo. Jadi hati-hati dengan kiloannya. Jadi makanya Pak ini mau yang tebel berapa memangnya, seperti itu ya. Ada juga untuk yang no spek no merek ini, ada yang misalkan 50, ini nanti jatuhnya tuh hanya 44 atau 43, bukan 50 lagi. Kalau mungkin di sini lanjutannya Pak. Oh bukan ini ada ya. Ya jadi intinya untuk siku nanti bisa nanyakan untuk toleransinya. Kalau kalah harga loh ya, misalkan kalian kasih harga ke customer, kalah harga kalian nanya itu beratnya berapa dan aktualnya berapa, itu bisa kalian tanya ke customernya. Jadi mungkin kalah harga karena beratnya beda, seperti itu. Ya tadi seperti saya katakan, kalau yang siku 50, kalau yang IBB 22,7, ada juga yang beratnya 20 kilo, 21 kilo, 19 kilo. Nah, kan beda di situnya kan ya. Jadi kalian harus detail untuk nanya ke customer. Paham? Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke KNC atau CNP. CNP ini bervariasi ya. Ukurannya mulai dari CNP 60 sampai CNP 200. Nah, kadang ini kalian harus tahu dari 60 sampai 200 ini CNP berapa aja. 60 selanjutnya CNP berapa. Jadi kalian bisa menjelaskan lebih dulu ke customer. Soalnya kadang ada sih bukan ukurannya gitu ya. Customer carinya yang di luar ukuran tabelnya gitu ya. Jadi karena dia lihatnya tuh dari standarnya ini. Nanti mereka itu dari standarnya, nanti saya jelaskan ya. Jadi CNP bentuknya seperti ini. Ada kupingannya. Jadi ini punggung ya, ini kaki, yang dibilang kaki itu di sininya, dan ini kuping atau tekukan. Itu namanya CNP atau KNC. Ada CNP pastinya ini speknya SPHC. Selalu SPHC speknya. Misalkan ada customer minta minta spek yang berbeda, misalkan SS400, itu nanti bisa ditanyakan ke purchasing-nya masing-masing ya. Karena ada pabrik yang bisa untuk pembuatan yang speknya beda.
Tapi itu harus pesen ya, custom itu namanya. Ada 4 tipe kaki dalam ukuran CNP. JIS, SNI yang standar GG, ada yang SNI ini garis SI, tipe A, tipe B. Misalkan contoh ukuran yang CNP 100 ya. CNP 100 itu ukuran standarnya kan 100 kali 50. 50 ini kakinya. Untuk 20 ini tekukannya di sini. Nah, tebalnya ini 3,2. Jadi CNP 100 kali 50 kali tekukannya 20, tebalnya 3,2. Terus yang JIS ini toleransinya 0,1. Jadi dari 100 jadi 99 kali 49 19 mili, terus tebal. Kalau tebal itu selalu sama ya. Kalau memang minta 3,2 ya nanti ini 3,2 atau toleransi atau berapa gitu ya. Selalu sama untuk ketebalan. Yang membedakan hanya di punggung sama kakinya dan di kupingannya. Itu yang membedakan untuk tipenya. Terus kalau untuk yang kalau ini jarang ya, jarang dipakai kecuali ini permintaan. Kebanyakan ini customer Jakarta sih kalau minta standar GG. Tapi kebanyakan yang dipakai ini 3 ini. SII, tipe A, tipe B. Jadi kalau kalian penawaran CNP gitu ya, CNP 100. Nah, Pak ini mau tipe apa? Gak perlu kalian tawarkan yang JIS, SNI enggak. Karena ada tipe 3 tipe Pak. SI atau SNI ada tipe A, tipe B. Toleransinya sekian. Kalian bisa ini ya, lihat di sini toleransinya. Karena kalau JIS ini kenapa nggak usah disebutkan? JIS ini custom, bukan custom, maksudnya ukuran yang khusus gitu ya. Ukuran khusus ini pabrik kalau nggak ada pemesanan ini jangan dipakai kan ya. Ini untuk gedung-gedung tertentu. Jadi kalau nggak ada ukuran ini kadang pabrik juga nggak produksi. Jadi kalau customer minta JIS kita harus ngomong duluan ke proses masing-masing ya, nanya ready apa enggak. Karena jarang ready. Ada pun ready itu makanya kita konfirmasi dulu ke pabrik ada ready enggak. Kalau enggak ready, kita harus inden pemesanan produksi dan itu ada minimal ordernya. Minimal ordernya itu 200 batang. Satu ukuran. Itu kalau untuk yang JIS gitu ya. Makanya kalau untuk JIS ini kasih tanda khusus ya. Jadi jarang sih orang cari ini tertentu aja, tapi ada ya di pabrik ada. Makanya mesti nanya untuk quantity karena dan kerediannya karena seringkali nggak ready. Jadi harus dikonfirmasi dulu karena kalau nggak ready itu butuh waktu untuk inden dan butuh ya itu tadi untuk produksi ya. Terus kalau ini yang kebanyakan ready tapi tetap harus konfirmasi untuk kerediannya ada apa enggaknya gitu ya. Udah paham untuk CNP? Lanjut ya. Terus UNP. UNP hampir sama ya, bentuknya seperti CNP tadi, cuman bedanya itu ini nggak ada kupingannya. Nggak ada kupingannya, bentuknya hanya seperti huruf U. Kalau tadi seperti huruf C ya. Jadi ini punggungnya sama, ini kakinya dan ini ketebalannya, nggak ada itu tekukan atau kupingannya. Bentuknya seperti huruf U, sama ya, digunakan untuk konstruksi, dikenal dengan huruf U, kanal atau karena ini produk U, hurufnya seperti U itu tadi ya. Untuk spek sama ya, SS 400. Oh sorry, kalau CNP tadi kan SPHC ya, kalau untuk ini SS 400 speknya UNP dan panjangnya itu 6 meter. Kalau mau panjang 12 meter itu tergantung dari ukuran. Jadi biasanya ukuran yang besar baru ada panjang 12 meter. Mami, kita dulu ya. Iya.
udah jelasin. Ini itu lebar punggung, kaki, tebal. Udah paham ya, itu UNT ya. Lanjut. Sekarang pipa kotak atau holo. Kenapa dibilang pipa kotak? Karena bentuknya memang kotak ya. Memiliki penampang berbentuk kotak atau persegi panjang. Jadi persegi panjang ini ya. Terus atau kotak ada dua macam ukurannya. Toleransi dari holo. Holo full toleransinya 01, 02. Contoh ukuran misalkan kalau holo 50 sampai 2 mili, panjangnya meter. Standar ya, panjangnya masih 5 meter. Itu sketnya 48 sampai 49. Nanti di ketebalannya 1,9. Kadang ada juga sih supplier nanti toleransinya 02, 18. Jadi itu nanti ditanyakan ya, nggak harus 19 itu ya, bisa 18. Terus yang toleransi yang banyak ya ini tadi. Kalau untuk yang holo 50 misalkan, untuk yang holo biasa itu toleransinya banyak. Jadi misalkan 50 jatuhnya ini 43 sampai 44. Seperti apa tadi yang siku itu ya, ada yang biasa tuh toleransinya banyak. Holo juga seperti itu, toleransinya banyak. Ini hanya contoh untuk yang holo kotak. Kalau holo yang persegi misalkan 25 kali 50, 30 kali 60 seperti itu ya. Dan itu ketebalannya sesuai dengan kebutuhan customer. Rumus berat holo, keliling, kali tebal, kali panjang, kali berat jenisnya 0,00785. Keliling jadi ini ya, keliling ini dikalikan tebalnya, kali panjang, kali 0,00785. Harusnya kalau kalian sudah ini penting juga sih untuk menghitung berat dari holo gitu ya. Jadi harus hafal juga. Lama-lama tapi mesti hafal sih. Next, lanjut ya. Udah paham ya. Holo ada holo hitam, ada holo galvanis. Holo hitam itu dibuat dari material besi yang ditekuk, dibentuk dengan berbahan dasar flower ya, AHC. Jadi kebanyakan kalau holo hitam ini karena nggak ada anti karatnya, jadi pasti lebih gampang berkarat ya. Dan ini tidak bisa dipakai untuk yang seperti proyek untuk laut itu ya, itu nggak bisa. Kalau pakai yang holo hitam, jadi harus pakai yang holo galvanis seperti itu. Kalau kebutuhannya di yang inilah, pokok untuk kebutuhan yang anti karat harus pakai yang ini holo galvanis. Seperti tadi ada yang persegi, ada yang kotak ya. Terus kalau holo galvanis itu biasanya maksimal tebalnya tuh di pasaran tuh 1,2 sampai 1,4 pasaran. Ya, jadi misalkan ada kebutuhan customer minta yang tebal 3 mili, kira-kira bisa apa enggak? Karena kan di pasaran kan hanya 1,2 sampai 4. Gimana caranya? Kita pakai ke jasa galvanis. Jadi jangan kalian nanti karena kalian udah tahu biasanya standarnya tebal itu 1,2 1,4 di pasaran. Jadi kalau customer saya cari ini holo galvanis yang tebalnya 3 mili, kok nggak ada Pak? Karena di pasaran 1,2 1,3 1,4. Jangan ya, karena kalau mau yang 3 mili bisa dengan cara digalvaniskan. Galvanis ada dua macam ya, galvanis UCP dan galvanis hodip. Jadi standarnya sih galvanis hodip ya, kalau untuk yang anti karat benar-benar ya. Karena kalau yang UCP itu galvanisnya itu gampang pudar gitu ya, gampang balik lagi, intinya gitu. Jadi kebanyakan harus yang galvanis hodip gitu ya. Next ya. Sekarang masuk di plat. Plat banyak macamnya ya.
Dan untuk plat hitam ini ada 3 macam ukuran untuk plat hitam. Plat hitam yang ukuran 4 kali 8 feet, 5 kali 20 feet, 6 kali 20 feet. Kenapa ada juga orang yang ngomongnya plat kapal? Karena dia ukurannya ngikuti dari plat BKI. Kalau plat BKI ini benar-benar untuk yang perkapalan ya. Tapi kalau yang mereka butuh plat hitam hanya ukuran plat kapal itu yang biasa kita pakai saya itu ya. Bisa penawaran 5 feet, 20 feet. Kecuali kalau memang betul mintanya yang BKI, nah mesti kita konfirmasi ke pujasinya kalau mau yang customer yang BKI. Jadi ukurannya hanya ini 520, 620, nggak ada BKI yang ukuran 4 itu nggak ada ya. Jadi pasti 520, 620. Kalau untuk yang tipis-tipis kebanyakan speknya itu SPHC. Itu mulai dari 08, 1 mili, 2 mili sampai 6 mili. Itu biasanya speknya SPHC. Kalau sudah masuk ke 6 mili ke atas itu speknya nanti SS400 atau A36. Dan kalau yang SPHC ini nanti ada KS, KP atau import ya. Kalau yang SS400 itu ada KP, KS, GDS. A36 mereknya ada GRP, GDS gitu ya. Biasanya GDS ini yang paling mahal. Untuk rumus berat plat ini harus hafal juga ini ya. Jadi untuk yang 48 feet itu biasanya tebal kali 23,33. Kalau untuk yang 520 ini biasanya di tabel ada kok ya, di tabel masing-masing sarana biasanya ada kok untuk rumus-rumus berat ini. Terus untuk yang 520 rumusnya 72,9 kali tebal. Kalau untuk yang 620 87,5 kali tebal. Kalau untuk plat galvanis sama ya, panjang lebarnya sama 4 kali 8 feet. Terus kalau untuk ketebalannya 0,5 sampai 2 mili. Di atas 2 mili harus digalvaniskan lagi seperti tadi ya. Jadi pakai jasa galvanis. Terus biasanya kalau untuk digalvaniskan itu pasti beratnya lebih berat kan, karena ada tambahan bahan-bahannya tadi itu. Jadi beratnya pasti kurang lebih plus 5%. Jadi misalkan 23,33 kali tebal itu berapa, misalkan 140 kilo, pasti nanti kalau sudah digalvaniskan kurang lebih jadi 145 kilo. Seperti itu. Lanjut ya. Udah paham sampai di sini? Sekarang kita masuk ke plat broadcast. Masih bisa ini ya, masih bisa diterima ya, nggak kecepatan kan ya? Kalau kecepatan kalau infokan untuk plat bordes, nama lain plat bordes itu checker plate ya. Jadi kadang ada juga ini customer yang nyari, aku mau nyari plat yang checker ayam kayak gitu ya. Kadang kita apa atau checker ayam itu maksudnya ya ini tadi plat bordes ini karena bentuknya seperti checker ayam ya, checker ayam ya. Makanya kadang mereka bilangnya checker ayam, kadang ada customer ngomongnya seperti itu. Jadi kalau plat bordes ada 2 macam plat bordes ya. Yang bawahnya dekok, kelihatan ya ini dekok ya, cekung gitu ya. Jadi kalau ini bawahnya rata, beda ya. Kalau untuk panjang lebarnya sama-sama 4 kali 8 feet. Dan kalau yang rata ini otomatis memang dari mesinnya udah keluarnya rata ini. Kalau yang ini biasanya dari mesin press, makanya karena dari matrasnya ini ada kembangannya di press, makanya bawahnya itu betok seperti itu. Nah, jadi makanya kadang kalau ada customer nanya plat bordes aja gitu ya, apalagi kalau tipis-tipis itu kebanyakan dekok. Jadi kalian juga sebaiknya kadang prosesing lupa ya, kadang prosesing lupa untuk info. Kalian nanya
ini dekor atau rata bawahnya. Jadi di penawaran kalian udah nulis itu bordir 3 mili bawah rata harga sekian atau bawah dekor harga sekian. Kadang ada customer kan nggak info ya, di depan nggak info. Begitu udah PO turun ngomongnya juga bordir 3 mili kan gitu. Barang dikirim tahunnya dekor, mereka komplain. Loh, kan saya nggak mau dekor, biasanya orang bordir kan rata. Nah kan jadi ada miss. Jadi sebaiknya di depan tuh ditanyakan, diinfokan ke customer. Ini bordesnya itu rata atau dekor ini ya, rata atau dekor. Soalnya yang rata ini cuma mahal harganya. Jadi kadang customer takutnya pilih yang murah, dia nggak tanya itu dekor atau yang rata. Itu penting ya. Dan kalau untuk rumus berat plat bordes itu tambah 5 kilo beratnya. Jadi misalkan 23,33 kali tebal plus 5 kilo itu beratnya dari plat bordes. Paham ya? Lanjut next. Sekarang kita bicarakan untuk plat stainless. Plat stainless itu banyak macamnya ya, tapi umumnya yang dipakai itu stainless 201, kadar nikelnya ini 1%. Stainless 304, kadar nikelnya 8%. Stainless 316, kadar nikelnya ini 10%. Dan 430, kadar nikelnya ini 0%. Kalau stainless pastinya itu sertifikat ya. Jadi nanti disitu ada kelihatan kadar nikelnya itu berapa gitu. Untuk stainless juga ada 3 ukuran, 4x8 feet, 5x20, 6x20. Nah, kalau untuk jadi kalau ini apa, kadang ada juga loh ya, maka saya nanya ke processing itu mau cari kelas stainless 5 mili, nah atau ini ditulis SS aja gitu ya. Nah, kadang jadi kita nggak jelas ini yang dimau ini stainless berapa. Jadi kalian dapat penawaran, aku mau cari kelas stainless, tanyakan ke customer kalau mereka nggak info. Stainless berapa Pak? 201, 304 atau 316 atau 430. Tapi ini jarang ya, kebanyakan 3 ini. Soalnya 430 ini biasanya untuk yang ornamen gitu, untuk furnitur seperti itu. Nah, lanjut ya. Kalau untuk penampakan platnya, nah ini kebanyakan marketing bingung ya. Ada finish 1, ada finish 2B. Nah, kalau finish 1 ini permukaannya kasar dan doff, ya permukaannya warna doff dan kasar seperti kulit jeruk. Kalau yang finish 2 ini sama-sama doff tapi permukaannya ini halus. Kadang sering sih salah pahamnya. Aku mau cari yang apa ini motornya mintanya apa misalkan ya minta airnya tapi doff itu enggak ya. Kalau doff itu berarti finish 2 atau finish 1 seperti itu. Jadi ada permukaannya beda, pemakaiannya juga beda. Dan kalau finish 1 ini kebanyakan untuk ukuran yang tebal-tebal. Jadi mulai dari ukuran 3 mili ke atas itu finish 1. Jadi kalau hati-hati ya dengan plat yang ukuran 3 mili. Karena hanya plat 3 mili yang ukuran bisa finish 1 atau finish 2B. Sama-sama doff ya kan. Tapi bisa bisa finish 1, bisa finish 2B. Jadi hati-hati kalian kalau ada penawaran plat stainless 3 mili, kalian tanyakan, Pak ini butuh yang finish 1 atau finish 2B. Daripada kalian nanti dikasihnya nggak sesuai dengan permintaan customer, udah nyampe customer, loh aku mau yang finish 1, jangan finish 2B, kan mahal karena finish 2B. Balik lagi ke customer, balik lagi ke processing kan nanya harga, akhirnya kan nggak cepet klop gitu loh antara customer dan kalian untuk dapatkan harga yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebaiknya kalian tanyakan kalau ada yang 3 mili. Kalau itu plat 2 mili atau 1 mili, nah kalian bisa langsung tahu apa, sudah tahu kalau 1 mili 2 mili berarti finish apa? Ya benar. Kalau 1 mili 2 mili itu pasti finish 2B. Karena tipis ukuran 0,5 sampai 3 mili itu 2B. Kalau di atas 6 mili pasti ini finish 1. Jadi yang kalian tanyakan itu kalau mereka 3 mili ketebalannya, kalian perlu tanya ini mau finish berapa ya. Terus ada lagi untuk plat stainless yang mirror
kilap atau hairline. Hairline ini seperti serat rambut, makanya namanya hairline ini karena permukaannya seperti serat rambut gitu ya penampakannya. Yang membedakan ini agak instan juga. Kalau ada customer nyari, aku mau cari kelas tenis yang kilap. Nah, kalian tanyakan kilap yang mana gitu ya, karena ada kilap mirror, ada kilap yang biasa. Nah, kalau kilap biasa ini biasanya balik yang tadi itu ya, untuk 430, series 430. Ini ya, stainless 430. Ini penampakannya kilap. Tapi kalau mereka mirror, nggak mungkin 430, pasti 304 atau 314. Umumnya sih 304 mirror ya. Jadi kalau ada customer penawarannya mau cari plat stainless yang kilap, kalian tanyakan, Pak itu kebutuhannya untuk apa? Yang kadar nikel berapa? 0% atau yang 8% kadar nikelnya. Soalnya ini otomatis kalau 0% kan harganya murah. Tapi kilap aja, bukan mirror. Bedanya kalau yang kilap ini hanya pantulan seperti bayangan gitu ya. Kilap tapi hanya memantul aja. Tapi kalau dibilang mirror, ini benar-benar seperti kaca. Jadi kalian bisa ngaca di platnya itu. Bedanya di situ. Kilap dan mirror. Jadi pokoknya kalau ada penawaran kelas stainless, kalian perhatikan untuk yang Dove, untuk yang 3 mili, kalau nyari ini kilap, kalian tanyakan juga. Jadi penting di situnya kalau itu penawaran kelas stainless, kalian tanyakan di situ. Oke? Paham ya? Lanjut. Kira-kira ada yang ditanyakan kan? Paham semua enggak ya? Paham ya? Enggak ada yang ditanyakan ya? Belum, oke. Sekarang kita masuk ke pipa hitam atau pipa gas. Pipa hitam itu ada 2 macam ya, welded atau seamless. Maksudnya welded itu pipanya itu sambungan. Jadi di bulatnya ini ada sambungan di tengahnya itu namanya welded. Kalau untuk speknya biasanya ini, kalau untuk welded ERW garing A53 grade A, panjangnya 6 meter. Dan ada yang seamless itu tanpa sambungan, jadi lingkarannya ini nggak ada sambungan sama sekali. Itu namanya seamless. Kebanyakan kalau seamless pasti import ya barangnya ya, ada lokal. Terus untuk kalau pipa yang seamless ini speknya ASTM 53 grade B 106B API 5L grade B, terus panjangnya pas 6 meter. Dan speknya untuk seamless ada juga yang menyebutkan triple spek. Kenapa triple spek? Karena ada 3 spek gitu ya. ASTM 53 A106B API 5L grade B. Jadi 3 spek. Kalau ini kan hanya A53 gitu ya, grade A itu welded. Kalau yang seamless ini grade B, panjang 6 meter. Terus kalau untuk ketebalan pipa, kalau untuk seamless hanya ada ini ya, schedule 40, schedule 80. Kalau untuk besi, pipa hitam, pipa gas ini, misalkan mau cari pipa seamless schedule 20, itu nggak ada. Biasanya kalau schedule 20, kalau untuk seamless biasa untuk pipa stainless ya, itu next nanti ya, untuk selanjutnya. Jadi kalau untuk besi, paling kecil itu untuk seamless pasti schedule 40 dan di atasnya schedule 80. Mestinya ada juga ya schedule 160, tapi itu sudah langka di pasaran. Tapi kalau memang ada penawaran itu boleh ditanyakan ke lokasi masing-masing. Terus kalau untuk yang welded itu banyak ukuran dan ketebalannya. Untuk ketebalannya banyak juga. Jadi welded paling gede itu schedule 40 ketebalannya. Nggak ada welded minta schedule 80. Itu nggak ada ya, pasti schedule 40. Terus
bawahnya schedule 40 ini ada medium LDH. LDH ini ketebalannya sama dengan schedule 10. Kalau medium ketebalannya sama dengan schedule 20. Jadi misalkan customer nyarinya pipa gas 5 DM yang schedule 20, oke. Nanti misalkan di PL nggak ada, kita bisa lihat schedule 20 yang medium itu 3 mili misalkan ya, berarti schedule 20-nya itu ya 3 mili kayak itu, jadi itu sama, nggak masalah. Dan mulai yang LDH medium schedule ini ada sertifikat ya. Kalau yang non SNI itu misalkan kalau yang LDH ini schedule 10 ini kan pipa untuk industri, jadi mereka bersertifikat. Misalkan ini yang schedule 10 misalkan harganya 3 mili, mereka cari yang tipis, mau cari yang 2 mili, pasti yang ini, yang non SNI. Kalau non SNI otomatis mereka tidak bersertifikat karena pipanya tipis-tipis. Dan hati-hati juga ya, kalau non SNI kebanyakan nanti pasti kalian tanyakan OD-nya. Jadi kalau ada customer yang penawaran pakai OD itu kalian harus detail nanya, karena kadang bisa miss di masalah OD. Kalau untuk yang mulai dari LDH sampai schedule 40 ini OD-nya sudah standar, nggak masalah. Terus oke, sampai sini paham? Next ya. Sekarang ini untuk bajaringan. Bajaringan itu biasanya untuk apa? Itu ya. Ada kanal C. Kanal C ini bentuknya seperti CNV tadi ya. Jadi kadang ada CNV gak tahu ya nggak apa-apa. Ini kanal C ini seperti CNV tadi, cuma ini berbahan galvalum. Kalau tadi kan CNV tadi kan besi. Kalau ini galvalum, ini biasanya untuk atap. Kenapa? Karena berbahan galvalum karena ringan kan. Jadi ini bahan apa? Baja berlapis seng. Jadi namanya galvalum. Ini ringan, jadi memang pemakaiannya untuk atap. Untuk ukurannya biasanya 80 atau CNV 80 atau CNV 75. Panjangnya 6 meter ya. Biasanya kalau untuk CNV 80 di sini 30 ya, 80 30. Ini kakinya, tekuannya di sini, kakinya 30. Tapi ada juga ya, ini kurang ini mesinnya. Ada CNV 75, harganya sama dengan CNV 80 ini, tapi di sininya 35. Jadi kalau dibuka itu akan sama. Ini 35, 75. Ini 35. Tapi kalau yang ini 80, ininya 30. Jadi kadang ada kalau CNV 7, kalau CNV 80 memang satu macam ini ukurannya ya, CNV 80. Tapi kalau untuk CNV kanal C galvalum 75 itu kakinya ada dua, kaki yang 24 atau kaki yang 35 sorry, ada dua kaki kalau kanal C galvalum. Jadi kaki yang kaki 35 ini pastinya lebih mahal harganya. Gitu. Jadi kadang kalian kalau penawaran, misalkan kalian dikasih harga yang ini kakinya 35, terus customer ngomong kok aku dapetnya murah gitu ya, kenapa harganya mahal? Nah ini kalian karena saya 75 kalian nanya, bapak kakinya berapa dapetnya? Kalau kakinya 25 ya pasti murah. Saya bisa kasih harga juga untuk yang kaki 25 seperti itu ya. Jadi ada dua kaki. Kalau yang ini sih cuma satu kaki aja yang ini. Untuk kanal C 80. Kalau kanal C 75 ada dua kaki. Oke? Lanjut ya. Untuk rem ini juga baja ringan ya, galvalum. Tingginya ada 25, 30, 45. Tapi standarnya yang dipakai itu biasanya kadang kalau customer nggak nulis biasanya kasih aja yang tengah-tengah ini, tingginya 30.
Tapi tetap kalian lampirkan ya, kalau penawaran itu lebih bagusnya dilampirkan misalkan rank 30 misalkan itu, terus tebalnya berapa, mau tebal 0,4, 0,45 atau 0,50 gitu ya. Jadi untuk tingginya lebih baik kalian ditulis, jadi biar nggak miss ya, takutnya barang datang loh kok tingginya sekian, aku pernah dapat tinggi sekian. Jadi kalau dari awal sudah tahu, oh kan sudah ada pak penawarannya dan di PO nya kan sesuai tingginya aja. Jadi jangan rank, aku mau cari rank yang 4, nggak apa-apa sih, kalian terima aja, kalian tanya harga atau kalian sudah punya harga, tinggal kalian harus tahu tingginya berapa. Nah di sini kalian tulis di penawaran, jadi biar nggak miss next pas PO ya. Oke, kalau untuk panjang rank 6 meter ya, sama seperti kanase tadi 6 meter. Nah kalau untuk ini bolo galpalu, itu kotak galpalu, ini panjangnya baru beda. Ini panjangnya 4 meter, panjang standar 4 meter. Baja ringan untuk yang bolo ini ukurannya macam-macam ya. Seperti kalian lihat 20 kali 40. Nah seperti ini ukurannya, bisa dibaca ya, 20 kali 40, 14 kali 36, 15 kali 30, 13 kali 33. Yang 40 40, 36 36, 33 33, 30 ini untuk ya kotak. Kalau yang tadi kan yang persegi ya. Nah, ketebalannya seperti yang tadi ya, seperti di depan tadi ada 0,03, 0,4, 0,45, 0 maksimal kalau belum 0,4 sepertinya, 0,4 paling tebal. Tapi ada merek-merek tertentu yang tebalnya bisa sampai 0,6. Tapi itu nggak ini ya, nggak standar ya. Hanya merek tertentu aja yang punya ketebalan itu. Jadi kalau nggak ngomong, tawarkan aja yang 0,3, 0,4 seperti itu kalau boleh. Dan jangan lupa tanyakan aktualnya ya. Kadang beda pabrik itu, kadang beda aktual gitu. Jadi kalian tanyakan ke aktualnya biar nggak miss gitu ya. Soalnya kalau 40-40 itu yang punya merek seperti Kencana seperti itu ya, itu bagus. 40 nanti aktualnya kecil sekali ya, paling 39 berapa. Tapi ada juga kalau yang merek biasa itu nah ini seperti ini, jatuhnya 33 sampai 34 seperti itu kotaknya. Jadi kalian harus tahu ya untuk ukurannya ini. Terus ada lagi untuk baja ringan namanya wall angle, bentuknya seperti siku. Ini panjangnya 3 meter. Ini hanya satu macam aja ya, itu wall angle ukuran 19 kali 19. Satu macam aja dan tingginya 3 meter. Panjang maksudnya 3 meter. Ada lagi ini untuk baja ringan namanya metal stud dan runner. Jadi bedanya metal stud ini seperti kanase ya, kanase tapi beda bentuknya dan kegunaannya juga beda, ukurannya beda, panjangnya beda, tapi bentuknya aja seperti kanase. Dan kalau runner bentuknya seperti U dan ini juga ukurannya seperti itu ya. Jadi ukurannya 75, lebarnya 31, tebelnya 035, besar 04 gitu ya. Jadi sesuai dengan permintaan customer. Seperti lokasi tadi juga 73 kali 26 untuk ketebalan sesuai dengan permintaan customer. Paham seperti ini? Ada yang ditanyakan? Ya. Terus untuk mata baja ringan, mata baja ringan ini orang bilang juga spandek gitu ya. Jadi spandek itu mata baja ringan. Standarnya sih kalau baja ringan spandek ini ya gelombang 5. Biasanya kalau ada penawaran spandek, tolong tanyakan gelombang berapa. Kalau gelombang 5 itu biasanya penyebutan
Jangan nanti customer, aku nyari spandek KR5, Pak ini gelombang berapa? Kelihatan nanti nggak paham produk, ya kan? Jadi kalau customer tidak ngomong, aku mau cari spandek KR5, sudah kalian harus tahu KR5 itu berarti gelombang 5, seperti itu ya. Itu mesti benar. Terus kalau KR9 itu berarti gelombang 9. Gitu. Jadi itu masih benar. Dan ukuran juga. Kalau sudah mereka bilang KR5 untuk spandek ini kan bahannya itu kan dari plat galvalum ya. Plat galvalum itu standarnya itu harusnya ada 2 macam untuk lebar. Nggak ada di sini ya, mungkin oh nggak ada ya, berarti kalian note sendiri ya. Kalian note, jadi plat galvalum itu ada 2 macam lebar standarnya. Lebar 90 cm atau 900 mm. Satu lagi lebar 120 cm atau 1200 mm. Oh diulangi ya. Jadi lebar dari plat galvalum itu ada 2 macam. 90 cm atau 900 mm. Yang kedua 1200 mm atau 120 cm. Oke? Paham ya? Nah, kenapa penting kalian tahu dasar plat galvalum ada 2 macam? Ini karena kalian kalau ada penawaran plat spandek ini, karena KR5 atau gelombang 5 itu ada 2 macam. Kalian mesti nanya, jadi yang kalian nanya misalkan aku butuh spandek KR5. Nah, kalian nanya, ini yang minta lebar berapa Pak? KR5 itu kalau ya dari plat itu kan bentuknya plat dicetak mesin, ada matrasnya, jadi mengkerut ya. Gak jadi gelombang 5, otomatis kan lebarnya bukan 90 cm lagi, tapi jadi 75 cm. Benar. Jadi itu dari plat yang 90 cm karena dibuat gelombang sama mesinnya, akhirnya otomatis lebarnya mengkerut ya, jadi 75 cm. Itu kalau KR5. Terus kalau dari yang 1200 itu kalau dibuat gelombang 5 mengkerut kan, itu nanti lebarnya kan 1 meteran. Nah makanya kalian perlu nanya kalau ada customer spandek yang gelombang 5, Pak ini mau yang lebar berapa? Yang lebar 1 meteran atau yang lebar 750? Itu ada 2 macam. Jadi kadang kalau customer nggak ngerti, dia butuhnya yang lebar 1 meter tadi, tapi karena kalian nggak ngerti, dibutuh cuma 1 macam, nanti kalian kasihlah yang 750 karena standarnya itu kalau 750 kan yang KR5 itu tadi lebarnya 75. Nah ternyata pas dikasih harga, pokoknya kan gelombang 5 nggak disertakan kan lebar efektifnya tuh nggak ada. Nah LE ya, jadi gini, untuk plat spandek itu kan misalkan lebar efektifnya tuh 75 ya, 750 mm, tapi waktu barang datang itu bukan 75 ya, tapi pasti 84 atau 85 seperti itu. Fungsinya apa? Itu misalkan 80 gitu ya. Jadi ini kan spandek, kalau ini apa lebarnya 80, pas barang datang gelombangnya ini gelombang 5 84 misalkan. Nah waktu pemasangan di atap itu kan ditumpuk. Nah ditumpuk ini lebar efektifnya itu 75 gitu ya. Jadi kadang ada customer, aku minta yang lebarnya 80, kalian jangan ngotot. Loh Pak, KR5 itu soalnya lebarnya 75 bukan 80, kalian jangan ngotot itu. Berarti itu dia nyebutnya spandek pas datang belum dipasang gitu. Nah jadi oke, mereka ngomong 80 boleh atau 84 boleh. Jadi intinya kalian pas penawaran itu sertakan LE itu lebar efektif. Nanti di situ yang membedakan harga dan barangnya itu nggak miss gitu ya, biar nggak terjadi kesalahan. Jadi kalau yang
KR5 itu ada dua ukuran lebar, tadi 75 sama 1 meteran. Jadi itu mesti ditanyakan terlebih dahulu. Kalau untuk panjang bisa custom. Panjang bisa custom, mau panjang 6 meter ke 4 meter, 3 meter boleh, terserah customer kebutuhannya. Dan ketebalan juga kalian tanyakan ya, jangan asal aku butuh spandek ya KR5 lebar berapa Pak? Yang 75. Terus kalian terima aja. Kadang soalnya customer mungkin lupa juga ya, dia nggak ngomong ketebalannya. Jadi kalian nanya, Pak ini mau yang tebal berapa? Gitu ya. Kebutuhannya mau yang tipis atau yang tebal. Jadi itu tanyakan juga ke customer. Terus aset perlu juga ya. Aset itu standar dari palungnya. Jadi paling bagus itu yang aset 150. Di sini nggak ada ya, kalian tuliskan aja. Paling bagus itu aset. Aset. Jadi aset ya. Oh ya, bukan S ya. Jadi aset. Jadi aset itu mulai dari aset untuk plat palung itu ada aset 50, aset 70, aset 100, aset 150. Yang paling bagus otomatis lebih tahan lama seperti itu. Tapi kalau yang di pasaran itu aset 100. Tapi ada juga pabrik-pabrik mereka yang memakai aset 70. Nah, kadang kendalanya di sini miss-nya antara kalian sama customer. Misalkan kalian dapat harga aset 100 nih ya. Kalian kan nggak nulis aset 100. Jadi sebaiknya kalau penawaran kalian tulis itu aset berapa. Kalau nggak ada di harga dari purchasing, kalian tanyakan ini aset berapa, itu penting. Karena misalkan kalian kasihlah harga yang aset 100, kan otomatis mahal ya, karena itu yang harga tengah-tengah. Terus kalian kasih ke customer ngomong, loh kok mahal gitu ya, kok mahal harganya. Nah terus tanyakan apa aset berapa. Soalnya kadang ada yang aset 70 tadi itu atau aset 50. Itu biasanya membedakan itu dari ketahanannya. Lama ya, palung itu bisa tahan sampai 15 tahun, 20 tahun seperti itu dari asetnya ini tadi. Nah, jadi kadang juga dari merek ya, sama-sama aset 100, tapi karena mereknya udah terkenal jadi mahal. Jadi kalau dikomplain sama customer kenapa harganya mahal, itu bisa kalian tanyakan mereknya apa dan aset berapa. Seperti itu. Oke. Dan kalau untuk gelombangnya EcoClip ini gelombang 3. Ini biasa bahasanya, ini biasanya dipakai untuk yang kencana punya, merek kencana. Jadi kadang kalau untuk yang merek lain nggak pakai istilah ini sih, ini istilah untuk merek kencana. Jadi KR3 itu ini ya tadi ya, KR3 lebar efektif nanti bisa ditanyakan ya di masing-masing prosesnya nanti. Terus ada juga ya palung spandek itu standarnya gelombangnya kotak. Gelombangnya kotak seperti ini, kotak kan ya. Jelas nggak ya ini gelombang kotak. Tapi ada juga palung yang gelombang bulat seperti ini. Kalau gelombang bulat, gelombangnya ini hanya satu ukuran, ngikutin asbes, ngikutin ukurannya asbes, jadi hanya satu ukuran. Tapi kalau untuk yang gelombang kotak ya ini banyak ukuran. Oke, ada yang pernah ini sudah nonton penawaran spandek? Oh belum ya? Oh ya wes jemput aja ya. Jadi next kalau ada penawaran spandek bisa. Ini kalau kalian pulang mesti dibaca-baca gitu ya. Jadi biar melompat nantinya. Jadi kalau penawaran bisa langsung tahu. Untuk spandek ada yang perlu ditanyakan atau palung? Paham? Oke, lanjut ya. Nah ini lebih jelas nih ukurannya, ini ukurannya KR3
Ini 800. Yang di pasaran biasanya yang dipakai itu KR5 750. Ini LE ya. 750 ini LE, lebar efektif. Tadi sudah saya katakan di awal. Dan KR9 ini 680. Sama ya. Semua ini untuk yang KR5, KR9 yang ini perlu ditanyakan tadi itu karena ada 2 plat tadi ya. Jadi kalau yang dari 120 tadi lebar yang di 1 meter tadi. Jadi KR9 ada juga yang lebarnya 1 meter. Terus ada trimlock, ada lengkung. Jadi kalau ada ditanya pernah kelihatan kan kalau spanduk yang modelnya lengkung gini itu bisa juga ya. Tapi itu kalian perlu detail nanya untuk ukurannya. Nggak cukup hanya tebal, lebar dan panjang, tapi itu nanti diameternya apa itu perlu ditanyakan detail. Bila perlu biasanya supplier pabrik itu minta detail gambarannya, denanya. Karena dari denanya itu dimasukkan ke mesin baru tercetak sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Oke, paham ya? Next. Oke, thank you. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Dan pintar ya. Udah berapa lama nih kebanyakan di sini? Enggak ya sobi-sobi. Yang lainnya berapa lama? Oh, 2 bulan ya baru ya. Tapi bisa ngikuti ya, tadi saya jelasin gini bisa paham nanti ya. Oke. Ya, kalau memang masih baru kadang masih bingung apa yang mau ditanya gitu ya, soalnya belum belum tahu. Tapi perlu kalian baca, kalian pelajari tadi yang sudah di foto atau sudah ditulis ya. Itu kalian perlu misalkan itu dibaca. Jadi kalau kita baca ulang-ulang akhirnya kan bisa ngelompok gitu ya. Apalagi untuk berat, itu penting. Untuk berat itu penting. Jadi seperti tadi pas penawaran jangan mentah-mentah apa yang ditanyakan. Atau inilah customer kirim WA langsung kalian copy paste kirim ke processing. Nah, padahal kalian nggak ngerti apa yang kalian tanya, iya kan? Nah, berarti kalian jualan apa? Kalau nggak ngerti apa yang ditanyakan customer, kebutuhan customer nggak tahu, terus langsung kalian di forward aja ke processing. Nah, itu buang-buang waktu. Sayangnya di situ buang-buang waktu. Jadi alangkah kalian baiknya kalau kalian dapat penawaran WA gitu ya atau email, kalian baca misalkan itu tadi CMP, misalnya penawaran CMP. Ini kok cuma CMP 100 gitu aja ya. Nah, kalian langsung tanya, Pak, ini CMP yang tebel berapa? Kan kadang ada juga customer itu maunya, setahu mereka biasanya dia tahunya hanya CMP 100, ketebalan dia nggak tahu. Kadang bisa seperti itu karena lapangan sama bagian pembelian beda. Lapangan butuhnya ini nyampe ke pembelian, karena bagian pembelian nggak ngerti langsung ditanyakan ke kalian, ya kan? Nah, jadi pembelian disampaikan ke kalian nggak jelas. Kalian nyampe ke purchasing nggak jelas, purchasing nanya kalian nanti nggak ngerti, kalian nanya lagi ke bagian pembelian, kan buang waktu kan lama. Jadi alangkah baiknya sebelum nyampe ke purchasing kalian pahami penawarannya apa. Jadi misalnya tadi seperti CMP, oh CMP kok nggak ada ketebalannya sih? Kalian tanyakan, Pak, ini CMP yang tebal berapa? Seperti itu. Dan kalau bisa itu ya tanyakan kuantiti juga. Biasanya kalau pabrik supplier Jakarta itu mereka kalau nggak ada kuantiti mereka nggak mau sih. Jadi kebutuhannya berapa? Soalnya gini juga ya, kadang kalau kuantiti banyak dan sedikit itu beda harga. Jadi kalau kuantiti banyak pasti nanti kalian dapat harga yang lebih murah kan. Tapi kalau kalian pas penawaran bagian pembelian di customer itu nggak melampirkan kuantiti, nah kan dikasih harga basic lah. Nah harga basic dikasih, akhirnya nyampe di customer, aduh kok mahal. Sayangnya di sini kalau nyampe di customer harga mahal, customer males untuk metani ya.
mereka langsung mahal, wes di Menjerno dia pakai harga yang dia sudah dapat ini kan gitu dari apa ini yang lainnya gitu. Nah sayangnya di sini akhirnya kalian sia-sia penawarannya. Jadi tadi itu alangkah baiknya kalian nanya kuantiti. Kalau kalian kuantiti udah banyak, kalian dapat harga yang lebih murah otomatis. Jadi pas dilempar ke customer, harganya lumayan sih, bisa bersaing kan gitu. Akhirnya customer ada connect lah dengan kalian. Nanti pasti ada kelanjutannya, kan pasti seperti itu. Jadi penawarannya nggak bilang sia-sia seperti itu. Tentunya untuk kuantiti. Oke. Biasanya kalau di penawaran apa kesulitan kalian biasanya? Harga. Nah, kalau harga, nah itu juga ya. Makanya kalian perlu harga itu kalau biasanya kalian forward aja, dapat dari customer langsung di forward ke purchasing. Dari purchasing langsung di forward ke customer. Kalian nggak mau dipahami ini apa barangnya, dan dari purchasing juga, misalkan dari purchasing ini apa ya, nggak ngerti maksudnya purchasing ini ngasih jawaban ini apa, kalian langsung nanya sebelum nyampe customer, kalian nanya dulu jelas ke purchasingnya, ini maksudnya apa jawaban ini gitu kan. Nanti kalau sudah jelas detail baru kalian kasih ke customer. Otomatis kalau kalian nanya ke purchasing, nanya ke customer, kalian kan paham barangnya. Misalkan seperti CNP tadi, kalian udah bisa bayangkan kan CNP itu seperti apa barangnya kan. Jadi otomatis kalian akan ini kurang lebihnya tahu. Oh tadi kan SII kakinya itu berarti toleransinya 03 kayak gitu ya. Oh tadi ini berarti kakinya itu yang tipe A seperti itu. Jadi harganya kalian udah tahu kira-kiranya ada. Itu kalau CNP agak ini ya, agak ini juga banyak gitu ya. Tapi yang paling gampang mestinya besi beton. Besi beton itu kalian tahu harga per kilo kan. Biasanya kan kalau di musim-musim seperti ini harga itu stabil. Jadi untuk sementara kalian tahu harga per kilo, misalkan besi beton LS per kilonya berapa. Itu kalian harus punya pegangan catatan seperti itu. Nah, terus jadi kalau customer nanya seperti tadi ya saya katakan, kalau 10 kalian langsung tahu, oh kalikan harga per kilo 40,74, langsung kasih ke customernya. Jadi kan cepat juga harga, dan kalian harus ingat per kilonya. Makanya tadi kan saya ngomong untuk besi beton itu yang biasanya untuk ukuran tertentu itu harganya sama per kilonya. Jadi kalian tinggal kalikan harganya aja. Jadi apalagi kalau kalian terbiasa lihat PL, ya biasa kan lihat PL ya di komputer tuh di drive-nya itu ada PL dari atas purchasing itu. Di situ kalian bisa lihat ukuran dan harga. Kalian bisa mungkin harganya nggak update ya. Kalian bisa nanya sih, walaupun kalian merasa ini biasanya sering dipakai, customer pun nanya, tapi harganya kok nggak update. Kalian nanya aja ke purchasing masing-masing untuk itu perlu di-update kayak gitu ya, nanti biar diisi. Dan tapi kalian kan udah punya pegangan itu. Biasanya untuk harga-harga stabil itu nggak lari jauh kok untuk harga-harganya, hanya dihargakan per kilo. Jadi kadang ada saya lihat gini ya, polos 10 udah nanya, ya atau pagi nanya, sore nanya lagi polos 10. Harusnya itu kan sia-sia, itu kan sama. Kadang ada yang marketnya seperti itu. Loh, tadi kan udah nanya, kenapa ditanyakan lagi seperti itu. Jadi itu akan sama harga dan mempercepat. Sekalian punya catatan pegangan. Jadi alangkah baiknya kalau pas penawaran pasar itu juga kalian catatkan ya. Jadi di note lah istilahnya. Jadi pas ada penawaran beda customer dengan barang yang sama, kalian bisa jawab dengan harga yang sama, nggak usah diulang nanya lagi ke purchasing. Iya. Kalau misalnya kayak kita punya customer, dia misalnya pesan besi beton 100 gitu, jadi kan kita udah nanya harganya misalnya pagi, tapi pas sorenya itu ternyata ada penawaran
bisa kalian nggak usah nanya lagi kan, kalian juga bisa lebih cepat di-up dikit aja. Misalkan tadi kamu up-nya dari HPP misalkan berapa 10% misalkan ya. Terus karena ini kuantitinya lebih dikit, harga sih sama, cuman karena biasanya itu di ongkirnya juga. Misal 100 ya, 100 kalau 100 batang dengan 10 batang kan otomatis rugi di ongkirnya ya. Jadi gimana bisa terkirim ke customer, otomatis yang harga karena gini, misalkan harga mobilnya sama tapi kan otomatis kalian bagikan ditambahkan dengan harga yang 10 batang tadi, jadinya kelihatannya mahal. Jadi kalian hanya ngitung itu aja mestinya. Jadi kan beda di ongkos kirimnya. Kalau harganya asal jangan ribuan ya. Kalau ribuan harganya dibandingkan dengan yang 10 batang jauh beda, itu nanti pasti selisihnya jauh. Tapi kalau hanya beda-beda sedikit, misalkan 50 batang dan 10 batang, kalian nanya lagi itu tidak perlu. Itu hanya beda di ongkirnya aja. Jadi kalau yang 10 batang otomatis ongkirnya sama-sama 400 ya, satu mobil yang CDD misalkan 400. Untuk yang 50 batang 400, 10 batang 400. Nah, otomatis gimana cara ini ngakalin? Kadang kan customer nggak mau dibebankan ongkir kan? Nah, yaitu ditambahkan di harga materialnya. Berarti kalau misalnya secara modalnya HPP-nya itu berarti kurang lebih sama. Asal jangan double ya kuantitinya. Kalau kuantiti sedikit-sedikit beda itu nggak masalah, sama aja. Kecuali tadi itu banyak kuantitinya pasti harga beda otomatis. Ada lagi? Ada yang belum jelas? Ya, kalau udah jelas semua, nggak ada yang ditanyakan, kita tutup aja ya. Oke? Masih ada yang ditanyakan? Oke, selamat berjuang material ini ya. Jadi kalian memang harus tahu kalian caranya, karena apa? Produk ini senjata untuk kalian berjuang untuk penawaran di